Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Harisma Arasy Amri. Saya angkatan 74 dan saya mahasiswa entrepreneur dengan dosen pembimbing Bapak Roky Adiguna, SE MSc PhD. Hari ini untuk memenuhi ujian tesis saya akan mempresentasikan proposal tesis dengan judul Rancangan Proposisi Nilai dan Kanvas Model Bisnis Tona Coffee Roastery, yaitu penyedia jasa sangrai biji kopi. Langsung saja, saya akan menjelaskan background dari penelitian saya. Dari sisi eksternal, industri kopi secara umum menjadi salah satu pilihan bisnis yang sedang berkembang di Indonesia. Bisa kita lihat di Jogja, terdapat banyak sekali kedai kopi yang menjamur di Jogja. Kemudian itu juga seiring dengan meningkatnya jumlah konsumsi kopi yang menciptakan tambahan permintaan pula pada produksi kopi. Itu dari Bastian et al. 2021. Lanjut kemudian, terdapat proses pengolahan bahan baku biji kopi yang dilakukan guna menciptakan produk setengah jadi yang siap diolah dalam berbagai metode tertentu. Dan pola bisnis sangrai kopi bergantung juga pada proposisi nilai yang disampaikan oleh perusahaan kepada pelanggannya masing-masing. Guimares et al. 2018. Kemudian lanjut ke faktor internal. Background dari internalnya sendiri, Tona Coffee Roastery merupakan bisnis sangrai kopi yang mengedepankan kualitas tinggi sebagai nilai utama produk yang ditawarkan. Di dunia kopi, di industri kopi sering juga disebut sebagai specialty coffee. Kemudian biaya riset dan pengembangan produk yang tidak murah membuat Tona Coffee Roastery hingga saat ini masih belum mampu untuk mengambil profit margin yang signifikan, yang sesuai yang diharapkan oleh Tona Coffee Roastery itu sendiri. Dengan pesaing yang tidak sedikit, membuat Tona Coffee Roastery harus memiliki proposisi baru yang lebih tepat kepada target pasarnya, sehingga bisnis Tona Coffee Roastery bisa berkembang ke depannya. Begitu kira-kira backgroundnya. Dari background di atas disimpulkan dua research question. Research question yang pertama adalah, apa saja proposisi nilai yang perlu ditawarkan oleh Tona Coffee Roastery berdasarkan kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Yang kedua, apakah kanvas model bisnis berdasarkan proposisi nilai berbasis sasaran pelanggan bisa menghasilkan proyeksi keuntungan jangka panjang bagi Tona Coffee Roastery? Itu dua pertanyaan research question. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti menggunakan literature review. Dua hal yang menjadi poin penting adalah the value proposition canvas dan yang kedua adalah canvas model bisnis. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang the value proposition canvas. Pada buku Osterwalder et al. 2014 ada dua segmen. Yang pertama adalah value proposition dan customer segment. Keduanya harus saling menyatu. Dari customer segment, yaitu pelanggan, kita harus mengetahui dulu customer job, pains, dan gains. Customer job adalah bagaimana pekerjaan yang dilakukan pelanggan yang ingin diselesaikan. Yang kedua adalah pains, apa saja gangguan dan halangan dan kesakitan ketika dia mengharapkan sesuatu. Yang terakhir adalah gains, apa yang harus didapatkan, yang ingin didapatkan ketika dia membeli suatu produk. Itu harus dijawab dengan value proposition. Pada hal ini adalah kopi yang menjadi produk dari Tona Coffee Roastery, yaitu Tona Coffee harus menciptakan produk yang memiliki pain reliever, terus product and service, dan gain creator. Jadi bisa mengatasi pain, kemudian produk dan service yang memenuhi, dan gain creator yang bisa mendapatkan nilai tambah untuk harapan-harapan yang ada pada pelanggannya. Kemudian dari pengolahan tersebut akan diteliti dan akan masuk kepada kanvas model bisnis yang seperti kita tahu ada 9 blok. Dimulai dengan value proposition, itu akan masuk menuju key activity, aktivitas kunci yang akan dilakukan. Resource-nya juga akan berpengaruh, dan kemudian key partner juga akan berpengaruh. Lebih lanjut juga akan berpengaruh pada customer relationship, channel, dan karakter customer-nya itu sendiri. Tentu saja semua itu akan bisa berjalan ketika akan ada pengaruh juga pada costing yang bertambah, dan tentunya yang diharapkan adalah revenue stream yang bertambah.
Begitu dari literature review, kita lanjut ke metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif, kemudian menggunakan metode pengumpulan data primer, menggunakan teknik wawancara mendalam dengan metode semi-structure. Wawancara akan dilakukan dengan dua jenis responden, yaitu pelaku usaha roastery dan pelaku usaha kopi, yaitu kedai kopi. Pelaku usaha roastery saya mendapatkan satu narasumber, dan pelaku usaha kedai kopi saya mendapatkan 4 sumber sebagai pelanggan bisnis sangrai kopi itu sendiri. Jadi dua hal itu akan menjadi dasar dari proses menuju bisnis yang akan ditawarkan oleh Tona Coffee selanjutnya. Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis konten sesuai dengan pada buku Cooper and Schindler untuk memahami faktor apa saja yang terkandung dalam pesan yang disampaikan. Oke, strategi dan rencana dari proses yang ada tadi kita bisa lihat, kita mendapatkan analisis profil pelanggan. Pemilik kedai kopi menjadikan kedai kopi sebagai sumber penghasilan dan pekerjaan utama. Yang kedua, motivasi berupa passion dan bisnis merupakan motivasi yang bisa saling terintegrasi ternyata, di mana passion dapat berdampak positif pada pendapatan, proses kerja, dan inspirasi. Yang ketiga, aktivitas kedai kopi bisa dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama, hospitality activities, dan yang kedua, operational activities. Aktivitas itu tentunya dilakukan oleh berbagai tim yang terintegrasi seperti manajer, supervisor, purchaser, dan tentunya barista sebagai garda depan kedai kopi itu sendiri. Kemudian kita lanjut dari analisis dan dari narasumber, terdapat gangguan atau pain dan harapan atau gain yang kita lihat dan kita dapat dari narasumber. Pada gangguan atau pain bisa dilihat, yang pertama adalah harga bahan baku yang dianggap tinggi. Yang kedua, kalibrasi oleh SDM. Kalibrasi di situ adalah proses bagaimana kopi itu tidak konsisten dan diekstrak saat sebelum menjadi espresso. Jadi espresso adalah bahan dasar untuk membuat es kopi susu atau minuman kopi lainnya. Pada saat kalibrasi ketika beansnya tidak konsisten, itu menjadi pain tersendiri buat owner. Kemudian konsistensi bahan baku juga menjadi PR pada bagian gangguan, karena banyak produk yang dia rasakan selama ini dibeli adalah tidak konsisten sepanjang tahun. Kemudian komunikasi dua pihak yang sulit itu bisa menjadi pain juga bagi pihak owner dan roastery. Kemudian pada gain yang diharapkan dari para owner dan pelanggan roastery itu sendiri adalah penyesuaian kopi dengan karakter yang diinginkan oleh kedai kopi itu sendiri. Yang kedua, di mana kopi bisa dijadikan bahan untuk inovasi-inovasi produk baru. Dan yang ketiga, identitas berbasis rasa. Jadi semua coffee shop ingin memiliki identitas berdasarkan produknya. Dan yang keempat adalah bagaimana kopi yang menjadi sisa, pengolahan bahan sisa waste management itu juga bisa menjadi harapan dari bisnis coffee shop itu sendiri sebagai pelanggan roastery Tona Coffee. Lanjut dari analisis di atas, kita mencoba melihat apa yang sudah ada di Tona dan bagaimana kita bisa menjadi pain reliever dan gain creator. Itu ada pada value proposition. Pain reliever ada 3 hal yang kita buat. Yang pertama adalah 1. Tingkat harga berada di angka 139.500 hingga Rp248.000. Yang kedua, proses produksi berbasis standar rumus konsistensi berbasis saintifik. Dan yang ketiga, komunikasi berbasis co-creation. Untuk harapan gain creatornya, Tona bisa melakukan seperti sertifikasi pengujian, memenangi lomba kopi seperti yang Tona pernah menang di Bantul kemarin, kerjasama dengan mikroprosesor untuk mendapatkan produk-produk yang baik, dan kerjasama dengan produsen green bean. Tidak lupa pengembangan proses sangrai kopi dengan belajar di pelajaran-pelajaran roastery atau ambil short course yang meningkatkan kualitas kopi itu sendiri. Terakhir, pada strategi dan rencana, pada bisnis model canvas yang bisa dilihat pada saluran kanal penjualan e-commerce berbasis daring serta peletakan produk di kedai-kedai kopi rekanan. Kemudian hubungan dengan konsumen juga bisa interaksi langsung berbasis co-creation. Jadi pihak Tona bisa membantu untuk pelanggan bisa saling diskusi untuk menciptakan produk baru.
Kemudian sumber daya kunci itu salah satu yang paling penting, yaitu green bean yang terkurasi itu harus banget, yang memiliki harga terjangkau. Kemudian mesin roastery bisa ditingkatkan pelan-pelan, dan talenta roaster dengan pengetahuan kopi. Jadi harus mendalami proses roastingnya itu sendiri semakin baik dan semakin baik. Aktivitas kunci ada 4. Ini yang paling penting adalah aktivitas riset dan pengembangan harus tetap dilakukan, seperti yang sudah Tona lakukan. Yang kedua, aktivitas pembangunan kredibilitas dengan cara mengikuti lomba, meningkatkan kekuatan pada saat ikut lomba itu tersebut, itu juga harus dilakukan. Kemudian aktivitas produksi yang baik, tentunya dengan kurasi green bean, serta aktivitas memasarkan penjualan, karena Tona masih lemah pada saat itu. Kemudian mitra kunci itu juga penting banget, kerjasama dengan supplier itu juga diharapkan bisa dilakukan dengan Tona, terutama dengan mikroprosesor, sehingga dia bisa mendapatkan produk-produk yang punya karakter sendiri. Aliansi strategis dengan sesama roastery, mungkin melakukan kolaborasi, dan kerjasama bisnis dengan pemilik kedai kopi. Di situ akan mendapatkan struktur biaya yang akan meningkat, yang kita lakukan dengan udah saya teliti dan saya hitung. Untuk skenario optimis adalah 627.250.000, dan kemudian skenario moderat 495.500.000, dan skenario pesimisnya adalah 339.750.000. Dengan opportunity pendapatan, yaitu dengan skenario optimis besar 745 juta, moderat 608 juta rupiah, dan pesimisnya 432 juta rupiah, yang bisa dilihat cukup menjanjikan. Kemudian pada rencana aksi, klasifikasi kegiatan ada 3. Yang pertama adalah pengembangan produk, pengembangan kredibilitas, dan pengembangan pemasaran. Bisa dilihat di sini ada indikator keberhasilannya. Pada pengembangan produk, 1. Penciptaan 2 varian produk baru dan perekrutan talenta roaster. Dengan talenta roaster yang baik, tentu kita bisa menciptakan produk-produk baru yang diinginkan oleh customer-nya. Kemudian, efisiensi proses produksi dengan penghematan biaya bahan baku hingga 10%. Kemudian pengembangan kredibilitas dengan sertifikasi dan perlombaan. Dengan cara menjuarai, tentunya harus dengan belajar juga. Jejaring relasi dan komunitas, mengembangkan komunitas melalui agenda non formal, meningkatkan visitasi ke kedai dan roastery rekanan. Dan yang terakhir, pengembangan pemasaran. Ini penting karena Tona harus memiliki pemasaran yang baik dan tidak cuma sekedar by word of mouth saja. Jadi punya pengembangan co-creation, pengembangan e-commerce, dan pengembangan media sosial. Indikator keberhasilan ya, mengembangkan produk akhir sajian kopi, meningkatkan transaksi dengan persentase kenaikan 20% per tahun, dan memperbanyak repeat order tingkat 25%, meningkatkan followers Instagram hingga 10.000 follower, dan meningkatkan engagement rate hingga rata-rata 3%. Pada kelayakan usaha yang dihitung dari NPV, IRR, dan kalkulasi payback period, itu bisa dilihat pengukuran mencatatkan bahwa NPV untuk masing-masing skenario bernilai positif dengan 241.900.000 untuk skenario pesimis, 522.170.000 rupiah untuk skenario moderat, dan 673.540.000 untuk skenario optimis. Net present value-nya cukup menjanjikan. Dan kemudian yang kedua, IRR mencatatkan angka di atas 60%, di mana skenario optimis mencatatkan angka 106,573%, skenario moderat mencatatkan 91,461%, dan skenario pesimis mencatatkan angka 61,616%, di mana itu jauh lebih tinggi daripada suku bunga bank yang 3,5%, sehingga bisa dikatakan IRR-nya layak. Dan kalkulasi payback period yang mencatatkan payback periodnya hanya kurang dari 2 tahun jika berjalan sesuai rencana. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan bisnis Tona Coffee Roastery layak sekali untuk dijalankan ke depannya. Sekiranya begitu presentasi dari saya Prasda Karisma Arasi Amri dari mahasiswa entrepreneur. Diharapkan penelitian ini bisa baik untuk Tona Coffee Roastery ke depannya, dan bisa baik untuk diamati dari sisi pendidikan. Terima kasih Universitas Gadjah Mada, terima kasih MMUGM. Sekian, saya Prasda Karisma Arasi Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.